punya perusahaan percetakan di Ciputat. Kita biasa mengadakan acara pengajian dari kafe ke kafe. Saya namakan pengajiannya Sufi After Hours. Kalau di barat tuh after hours itu nenggak minuman mabok, tapi kita ngobrol perkara iman di kafe. Pada saat kami lagi mencari tempat untuk kafe pengajian, saya melihat anak pang anak jalanan di perempatan Gaplek sedang asik-asik ngopi. Saya kebetulan aktif di Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah Suryalaya. Saya melihat anak pang banyak yang bertato, lagi mabuk-mabukan di perempatan. Ada yang sambil ngopi, sebagian lain ngamen. Saya diskusi dengan kawan saya, alumni UI, alumni komunikasi UI. Bro, berani nggak lu deketin anak pang? Saya bilang gitu. Enggak, ente kan ngambil S2 komunikasi, kenapa nggak bisa pakai ilmu komunikasimu? Antum saja. Gini caranya, saya bilang. Sekarang saatnya zikir tidak hanya diarahkan ke langit, tapi nyamping, saya bilang sambil bercanda. Sedekatin ada anak 5 anak pang lagi asyik nongkrong sambil ngopi, 1 gelas beramai-ramai. Anak UI tadi yang merupakan serobot gelas tadi. Bismillah. Saya nggak peduli anak pang itu 5 hari 7 hari nggak mandi, nggak gosok gigi. Saya bismillah saja, saya minum kopi. Gelap-gelap. Sejurus setelah saya letakkan gelas tadi, lalu saya kenalkan bahwa saya ngajar di UIN, saya anak pesantren, saya punya usaha percetakan. Langsung satu anak pang yang wajahnya penuh tato, cuma giginya doang yang nggak ditato, langsung bilang, Pak Ustaz, ajarin saya ngaji, ajarin saya sholat. Saya kaget itu. Saya tidak mengustadkan diri saat itu. Oke, tapi saya bilang ngajinya di rumah saya saja. Rumah saya waktu itu masih di Bukit Cilenyi. Singkat cerita, akhirnya yang tadinya perkenannya 5 orang, 15 orang datang ke rumah saya malam-malam jam 9. Ini cerita Islam Miraj nih, adek, dengerin dulu. Habis itu jam 9 malam anak-anak pang itu dari sini radius 10 meter 15 meter itu bau, jarang mandi, apalagi kalau udah mangap ngomong lebar-lebar mulutnya, itu bau alkohol, nggak mandi. Masjid tertutup buat anak pang anak jalanan, nggak ada masjid buka 24 jam, yang buka 24 jam cuma pom bensin. Maka wajar anak pang anak jalanan bau, karena masjid mencari sumbangan di jalanan, ada anak pang anak jalanan masuk ke masjid, dicurigai. Wajar. Singkat cerita, saya nggak mungkin ngajarin ngaji, ngajarin sholat pada anak pang yang datang di malam hari itu langsung. Saya selesaikan dulu ilmu fikihnya. Dia harus mandi, harus bersuci, harus taharah. Akhirnya malam itu juga saya telepon keluarga terdekat saya telepon anak-anak mahasiswa UIN, pasca sarjana UIN, membantu saya menghadirkan 15 sarung, 15 baju koko, 15 handuk, berikut alat mandi sekalian, sabunnya, odolnya. Ini peristiwa besar bagi saya. Akhirnya obat itu yang sangat besar hingga menarik Ustaz, hingga saya ketagihan pengen selalu sholat berjamaah sama anak-anak. Singkat cerita, begitu salam
Belum selesai wirid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba dari belakang saya ditoel, Ustaz. Kenapa enggak jawab salam? Kan membaca salam itu wajib. Menjawab salam itu wajib. Kenapa enggak? Sebentar bro. Saya selesaikan setelah wirid. Nanti saya jawab. Wiridnya saya bilang. Pertanyaan-pertanyaan mereka tidak bisa dijawab dengan fikih. Tidak cukup dengan ilmu fikih. Ya, pertanyaan, kenapa salam? Lalu kenapa dia ketemu pakaian putih-putih? Begitu saya selesai wirid, tiba-tiba nanya, Pak, Kanjeng Nabi aja hadir. Waduh, tambah horor lagi nih pertanyaan. Anak pang yang ngomong. Akhirnya apa? Ya sudah, saya jelaskan. Begini, kalau salam di akhir sholat itu salam buat Kanjeng Nabi, buat malaikat, buat makhluk-makhluk di dimensi yang berbeda yang tadi baru kita masuki dalam sholat. Ternyata mereka paham. Langsung, tuh kan bener kan, Kanjeng Nabi itu Pak Ustaz, Kanjeng Nabi itu. Saya yakin banget itu. Dia ngotot. Ya, entar dulu. Saya bilang bahwa sholat itu mi'rajul mu'minin. Hak prerogatif Tuhan yang memberikan rasa itu. Saya nggak dapat ente dapat. Selama ini saya salah. Jalan ke Ciputat, dari Ciputat ke Menteng berdoa supaya tidak macet. Anak pang, anak jalanan berdoa sebaliknya. Ya Allah, macetkan Jakarta. Yang diminta pada zat yang sama. Meminta kepada Allah. Ya Allah, macetkan Jakarta. Biar aku bisa ngamen. Cair nih perempatan. Kita meminta pada zat yang sama. Lalu saya jelaskan. Makanya sholat itu harus merasakan kehadiran Kanjeng Nabi. Merasakan ada malaikat di sana. Merasakan juga hamba-hamba soleh yang telah meninggal dunia yang ada di dimensi itu. Selain Allah. Allahu Akbar. Matikan rasa. Mutu qabla anta mutu. Matilah kau sebelum mati. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Begitu turun. Pakai sholat. Adalah peristiwa luar biasa, peristiwa maha dahsyat yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Sebelum hijrah ke Madinah, sebelumnya tidak ada satupun manusia yang mengalaminya, menempuh perjalanan super kilat, lalu naik ke langit hingga Sidratul Muntaha. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad dari bumi menuju langit ketujuh, lalu dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha menjadi akhir perjalanan untuk menerima perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah tersebut berupa sholat 5 waktu sehari semalam. Kaum Quraisy saat itu menjadikan pengalaman Nabi ini sebagai bahan olok-olok sambil mengatakan tidak mungkin perjalanan sejauh itu ditempuh dalam semalam. Namun bagi orang mukmin, kabar dan pengalaman Nabi Muhammad ini adalah sesuatu yang harus dipercaya dan dilihat sebagai peristiwa maha dahsyat berada di luar akal manusia dan hanya bisa didekati dengan metodologi iman. Namun menariknya, ribuan tahun setelah peristiwa itu terjadi, perkembangan ilmu pengetahuan dan
dan Yerusalem yang begitu jauh, lebih kurang 1234 km atau lebih kurang 767 mil, hanya ditempuh dalam waktu 1 malam adalah sesuatu yang mustahil. Ditambah pula naik ke surga yang sama sekali tak terbayangkan seberapa jauh jaraknya dan di mana letaknya serta bagaimana bentuknya. Dahulu kala, orang-orang Arab Quraisy hanya mengenal unta dan kuda sebagai alat transportasi. Selain kedua hewan itu, mereka juga biasa menggunakan keledai sebagai pengangkut barang. Belum dikenal dan belum ditemukan alat transportasi canggih seperti pesawat terbang atau pesawat luar angkasa, aerospace, yang dapat mengantarkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain yang jauh dalam waktu singkat. Tanpa suatu alat transportasi khusus, mustahil Isra Mi'raj dapat terjadi, dan sudah pasti jawabannya bukanlah dengan menunggangi unta, apalagi pesawat terbang. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendatangkan seekor hewan putih untuk menjadikan diri dari ketergantungan itu. Jadi sholat itu bisa nge-fly tanpa gelek sebetulnya. Jadi itu sebagai ilustrasi awal mengapa anak pang, anak jalanan ini mau ngaji dengan saya. Salah satunya adalah karena mendapatkan sensasi secara lahir dan batin bagaimana nikmatnya sholat. Nah, untuk mengisi hikmah Isra Mi'raj pada malam hari ini, saya mengurai tentang hikmah apa saja dalam Isra Mi'raj ini yang berkaitan dengan pengalaman yang saya lakukan. Ayat yang tadi disebut diucapkan oleh Qori Ustaz. Jadi pertama, hikmah Isra Mi'raj adalah mengungkapkan tingginya derajat kehambaan suaranya. Tidak ada hadis Nabi yang mengatakan sholat itu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'raj bagi mu'min. Kita sholat diiringi dengan tumanina. Tumanina itu ketahuan lagi di Mekah. Tapi itu menjadi rukun karena keheningan diam dalam sholat itu sebetulnya harus kita masuk. Keren. Nanti jatuh kalau di proyek mah disukin. Sholat kita jatuh. Sholat itu ikhlas. Harus paham. Paham makna bacaannya, juga paham makna bunyinya. Bayangkan Bapak Ibu, apa orang Betawi, orang Jawa, orang Sunda, orang Madura menghadap. Tapi kalau kita ngomong dalam hati, itu bisa 10 kali lipat, bisa 3.000 kata. Itulah mengapa Anda orang Jawa, orang Sunda, orang Betawi ketika sholat, begitu juga apa yang ada di situ. Ini adalah hidup dalam hidup. Ajak untuk misalnya ini medan magnet untuk utara, untuk selatan. Ini juga medan magnet untuk utara, selatan. Kalau utara dan utara, enggak. Kalau kutub utara sama kutub utara magnet, bukan ini utara sama utara. Taruhlah kita mencoba utara selatan, Allah utara. Kita sebagai hamba ngaku benar, sama-sama utara benar akan terbaik. Tapi kalau kita merasa bahwa kita ini salah, dosa, menzalimi diri sendiri, makanya tangan menjadi tangannya, kaki menjadi kakinya, matamu menjadi matanya. Seluruh nabi sebelum Rasulullah
mengajarkan cara untuk mendekat dengan pengakuan diri telah menzalimi diri sendiri. Tadi ada menyesal diri sendiri, telah menzalimi diri sendiri. Dan doanya Nabi Adam. Yang apa? Rabbana. Nabi Yunus ketika dia ada di apa? Di ikan paus. Bacanya gimana? La ilaha illa Anta subhanaka. Tuhan selalu. Jadi mengakui diri kita salah, dosa itu adalah cara. Selama ini saya dapat bukan usaha kali pertobatan anak. Orang bertobat kuat. Karenanya fondasi Mekah dan Madinah berhasil itu karena energi pertobatan kaum yang berhasil bertobat. Kepala karena dibacok oleh 6 orang. Alhamdulillah karena dia nggak mabuk jadi bisa sembuh. dakwah. Coba Pede, saya hello, assalamualaikum gitu. Ini artis kita ini namanya Toko. Alhamdulillah selamat. Dia 6 hari di rumah sakit Pelni. Dia masih baru. Angga juga masih baru. Ini bintang agak lama. Ya, nanti kita bikin perlombaan ketiga orang ini yang salah ngangkat itu ya, ngangkat pot ya. Hah? Pot. Jadi belajar itu gampang, orang muda. Coba deh. Ada yang berdiri kan? Mau diajarin nggak? Nih, berdiri. Mau diajarin nggak? Bukan jepit. Iam. Jadi ngajarin anak-anak itu dengan cara yang mudah, dengan musik, dengan itu juga agama itu dipahami secara gampang. Coba bayangkan, anak pang, anak jalan kan radikal. Bapak ibunya aja dilawan, apalagi ustadznya. Kalau saya tiap hari nasihatin dia, pasti bubar. Tapi diajak main-main. Gitu. Kalau nggak bisa, janji ya. Ini lumayan nih, ada pot ya. Coba ya. Ini wajah tuh wajhnya lilladzi fataras samawati wal ardh. Artinya apa? Angkat. Apa? Ada ini lagi nggak? Ini bagus. Ada mic-nya. Sesungguhnya aku mengelapkan wajahku kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi. Allah Akbar. Benar. Coba. Nah, enggak. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya hidupku, ibadahku, sholatku, matiku hanya Bener untuk nggak? Allah Tuhan Salah. Ini nih. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bener lo. Ini kan dia kalau nggak bisa susunannya salah ya salah lah. Ngangkat itu. Pot. Saya angkat pot ya. Apa ya? Angkat pot. Memalukan banget. Saya udah mau memamerkan dia hebat, tapi nggak bisa angkat pot. Sungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Woi, bener nggak? Coba kalau sholat sampai dirasakan sampai ke situ. Ini, jangan bintang dulu. Rabbik firli. Firli ampunilah aku, Warhamni, sayangilah aku, wajburni. cukupkanlah aku, Ceburkanlah aku. cukupkanlah aku, Bukan ceburkan. Warfa'ni. berikanlah derajatku, tinggikanlah derajatku, Bukan karena kependekannya. Warzuqni, berikanlah aku rezeki, wahdini,
tunjukkan aku ke jalan yang lurus. Wa'afini Sehatkanlah aku, wa'fu anni. maafkanlah aku. Saya makan. Jadi kalau sholatnya sampai ngerti gitu, wah Allah nikmat banget anak pang sholat. Kita ini kadang ini buat terapi bu. Iya tadinya kalau udah ngeliat nih dia nih